Shalom, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan membuat kita semakin bersemangat, bersukacita. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan dari Injil Yohanes 21 ayat 1. Injil Yohanes 21 ayat 1. Saya akan baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kita perhatikan baik-baik. Yohanes 21 merupakan pasal yang terakhir dari Injil Yohanes. Di sini diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri dan bertemu dengan murid-muridnya. Dan ini adalah minggu yang ketiga setelah Yesus bangkit dari kematian. Hari Minggu yang pertama Yesus bangkit dari kematian. Pagi-pagi betul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Malam harinya ketika murid-muridnya sedang berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka semua takut kepada orang-orang Yahudi, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus berkata begini, "Damai sejahtera bagi kamu." Sambil berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ini hari Minggu yang pertama pada saat Yesus bangkit dari kematian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid Yesus, tidak ada di sana ketika Yesus menampakkan diri. Thomas tidak percaya, sehingga Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ya, ini yang disampaikan Thomas. Hari Minggu berikutnya, hari Minggu kedua sejak Yesus bangkit dari kematian, ketika murid-murid sedang berkumpul di sebuah tempat, yaitu tempat yang sama, Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka. Thomas ada di sana, dan Yesus berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah tanganmu, taruhlah jarimu di sini, cucukkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Hari Minggu yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, sebagaimana yang diceritakan di Injil Yohanes 21 tadi. Bukankah luar biasa ini? Sejak Yesus bangkit dari kematian, Yesus bertemu dengan murid-muridnya dari hari Minggu yang satu ke hari Minggu yang lain, setiap hari Minggu. Dan ini memberitahukan sesuatu kepada kita bahwa hari Minggu adalah hari yang spesial. Hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, hari istirahat orang Yahudi adalah hari Sabat. Hari Sabtu adalah hari yang terakhir. Hari Minggu adalah hari pertama buat orang Yahudi. Jadi betapa pentingnya kita datang ke gereja hari Minggu. Betapa pentingnya kita mendengarkan firman. Kita berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya. Firman-Nya itu yang memberikan kelegaan kepada kita. Kita rest. Selanjutnya di dalam Yohanes 21 ayat 2-3, saya akan baca. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Kemudian mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak dapat apa-apa. Banyak di antara kita yang mengalami keadaan sama seperti Petrus. Kerja keras dari pagi sampai malam, tetapi tidak dapat apa-apa, nol. Kita akan membahas ya, kenapa masalah ini masih bisa terjadi pada orang Kristen. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, di situ diceritakan Yesus menampakkan diri. Yesus berdiri di pantai. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Kata Yesus kepada mereka, lemparkan jalamu sebelah kanan. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Kemudian Yohanes tahu bahwa itu adalah Yesus. Yohanes berkata, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Petrus langsung terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain juga datang dengan perahu. Pertanyaannya, kenapa ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan, Petrus langsung terjun ke dalam danau? Mengapa? Pertanyaan ini akan menjawab banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa Petrus langsung terjun ke dalam danau ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Yesus? Apakah karena Petrus menyadari dosa-dosanya? Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum Petrus menyangkal Yesus, Yesus berkata demikian kepada Petrus, ya, di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Saya akan baca. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kita perhatikan baik-baik. Di sini Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus tidak berkata, aku telah berdoa supaya kamu jangan gugur. Yesus tahu Petrus akan gugur, tetapi Yesus berdoa supaya imannya Petrus jangan gugur. Ya. Selanjutnya Yesus berkata, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dengan kata lain, Yesus sudah menubuatkan tentang kemenangan Petrus sebelum Petrus gugur. Yesus melihat kita pada hasil akhir kita, sekalipun sebelumnya kita gagal. Kita tahu cerita selanjutnya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kemudian ayam berkokok. Teringatlah Petrus akan perkataan Yesus. Sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku, bahwa engkau tidak mengenal aku. Ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ayam berkokok. Yesus berpaling kepada Petrus, tetapi Yesus sudah berdoa supaya imannya Petrus jangan gugur. Ini yang harus kita sadari. Kita orang berdosa, tetapi hari ini iman kita jangan sampai gugur. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus tetap mengasihi kita sampai kesudahan zaman. Amin, haleluya. Kita harus mengerti, ini bukan satu-satunya kesempatan Yesus memulihkan Petrus. Yesus memulihkan Petrus sebanyak 3 kali dengan perkataan, gembalakanlah domba-dombaku. Kita tahu apa yang paling berharga buat Yesus sebelum Yesus kembali ke surga. Domba-dombanya. Kita. Tahukah kepada siapa domba-dombanya dipercayakan? Di dalam Yohanes 21 kita tahu bahwa domba-dombanya dipercayakan kepada Petrus. 3 kali Petrus menyangkal bahwa Petrus tidak kenal Yesus. Dan sebanyak 3 kali juga Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin kita berkata, lupakan Petrus. Petrus tidak bisa dipercaya. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi buat Yesus, Petrus adalah orang yang terakhir yang bisa Yesus percaya. Bagaimanapun juga Yesus tahu bahwa di dalam dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Kenyataannya kalau kita membaca Yohanes 21 secara keseluruhan, terutama pada bagian yang terakhir, keseluruhan hanya membicarakan tentang Petrus. Seolah-olah Petrus menjadi pemeran utama dalam pasal ini, ya kan? Sekalipun Petrus salah satu murid yang menyangkal Yesus selain Yudas. Tapi di sini Petrus mendapat kehormatan yang istimewa, spesial. Wow,
Inilah kasih karunia Tuhan. Sesungguhnya Yesus sudah memulihkan Petrus sebelumnya. Sebelum peristiwa yang dicatat di dalam Injil Yohanes 21. Yesus memulihkan Petrus secara pribadi. Yang pertama, masih ingat peristiwa ketika Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus perjamuan kudus bersama dengan kedua orang muridnya di dalam sebuah rumah. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid yang lain. Lukas 24 ayat 33 sampai 34. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Yang dimaksud dengan Simon di sini adalah Simon Petrus. Di sini memang tidak disebutkan kapan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Sebagaimana kita ketahui, orang yang pertama yang dijumpai Yesus setelah Yesus bangkit adalah Maria Magdalena. Orang yang kedua yang dijumpai Yesus adalah Petrus. Injil Markus mencatat pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang ketika keduanya dalam perjalanan ke Emmaus. Tetapi dari Injil Lukas tadi kita ketahui bahwa kedua orang ini berkata bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Artinya, sebelum Yesus menampakkan diri kepada mereka berdua, Yesus telah menampakkan diri kepada Petrus. Memang tidak dicatat kapan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kita perhatikan baik-baik. Di sini Paulus berkata bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas adalah nama Arab dari Petrus. Jadi Petrus dalam bahasa Arab adalah Kefas. Setelah Kefas, Yesus menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Jadi wanita yang pertama yang Yesus jumpai adalah Maria Magdalena. Laki-laki yang pertama yang Yesus jumpai adalah Petrus. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada Petrus yang pertama kali, di situ Yesus sudah memulihkan Petrus dengan kasih dan kasih karunia yang Yesus miliki. Itu sebabnya waktu Petrus tahu dan melihat bahwa yang di pinggir danau itu adalah Yesus. Ini bukan pertama kalinya Petrus melihat Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau karena Petrus merasakan kasih yang besar dari seorang juru selamat. Dengan kata lain, apapun keadaan kita, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita tetap berani datang kepada Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita tetap berani datang kepada Tuhan. Jadi apakah yang membuat Petrus tetap berani datang kepada Tuhan sekalipun Petrus menyangkal Yesus? Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membuat Petrus tetap berani datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir bahwa itu terjadi karena kekudusan Tuhan. Apakah Yesus kudus? Tentu, Yesus tidak berdosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Kalau Petrus hanya menyadari kekudusan Yesus, maka kekudusan yang Yesus miliki akan membuat Petrus semakin menyadari dosa-dosanya. Yang terjadi adalah Petrus akan semakin menjauh dari Yesus. Mungkin dia merasa, aku tidak layak, dan akhirnya dia lari. Iya kan? Masih ingat pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus? Kalau kita baca di dalam Lukas 5, Yesus meminjam perahu Simon Petrus untuk mengajar. Selesai Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras ini, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tidak ada satupun yang kami dapatkan. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan.
sehingga jalan mereka mulai koyak. Singkat cerita, ketika Petrus melihat hal itu, Petrus berkata dalam Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Coba perhatikan baik-baik. Waktu pertama kali Petrus bertemu Yesus, apa yang Petrus rasakan dari Yesus? Kekudusan Yesus. Ketika Petrus merasakan kekudusan Yesus, Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Di dalam perjanjian lama, kita akan banyak menemukan ketika Allah menampakkan diri kepada manusia, seseorang, ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada manusia, maka manusia akan menjadi takut. Mengapa? Karena manusia hanya menyadari kekudusan Tuhan. Secara daging, manusia hanya tahu bahwa Tuhan adalah kudus. Tuhan kudus, manusia berdosa, maka manusia akan mati. Ya, daging hanya merasakan kekudusan Tuhan. Dibutuhkan Roh Kudus untuk bisa merasakan kasih-Nya. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang salah, maka hidup kita salah. Kalau kita percaya sesuatu yang benar, maka hidup kita benar. Ketika melihat orang menghakimi orang lain seperti orang Farisi, maka kita tahu karena mereka percaya sesuatu yang salah. Mereka hanya merasakan kekudusan Tuhan, tetapi mereka tidak merasakan kasih karunia Tuhan. Butuh kedewasaan untuk bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Ya, pertama kali Petrus bertemu dengan Yesus, Petrus hanya merasakan kekudusan Yesus. Tetapi pada akhirnya, ketika Petrus tahu tentang Yesus, bagaimana Yesus memandang Petrus dengan segala kesalahannya, menyangkal Yesus, tetapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Petrus langsung terjun ke dalam danau dan berenang ke arah Yesus, bertemu dengan Yesus, berani datang kepada Yesus. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kita hari ini, Yesus mau kita tahu, sebagaimana Yesus mengasihi Petrus apa adanya, demikianlah Yesus mengasihi kita apa adanya. Sekalipun kita gagal, sekalipun kita berbuat sesuatu yang salah, satu yang Yesus minta. Iman kita jangan sampai gugur. Tetap memiliki iman. Tetap percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, tetap Yesus mengasihi kita. Yesus tetap mengasihi kita. Kasih setianya tidak pernah beranjak daripada kita. Berkat-berkatnya tidak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Kebaikannya, kemurahannya masih tersedia buat kita. Apakah kita merasakan kasih Tuhan? Biarlah kasih Tuhan yang kita rasakan hari ini menuntun kita kembali kepada Yesus dan tetap percaya, berani untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.